ke lapangan itu kadang panas, capek, berdesakan dengan orang-orang banyak ya. Belum akan banyak orang yang mengajak salaman. 1000 orang mengajak salaman, apa nggak pegel tuh? Wajar kalau akhirnya beberapa tokoh gagal ketika turun ke lapangan menyapa rakyat. Prabowo bersalaman dengan rakyat tapi pakai sarung tangan. Puan bersalaman tapi dengan muka cemberut. Dan kali ini Anies pun terbukti lebih parah dari Puan. Tidak hanya cemberut, Anies terlihat ogah bersalaman dengan kadrun pendukungnya. Terlihat jelas ada kadrun mengajak salaman Anies. Namun Anies tidak hanya cemberut tapi juga membuang muka. Anies hanya menyentuh sedikit tangan kadrun dan kemudian melempar tangan kadrun seperti jijik. Tobat ya, Drun. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dan kali ini Anies pun terbukti lebih parah dari Puan. Tidak hanya cemberut, Anies terlihat ogah bersalaman dengan kadrun pendukungnya. Terlihat jelas ada kadrun mengajak salaman Anies. Namun Anies tidak hanya cemberut tapi juga membuang muka. Anies hanya menyentuh sedikit tangan kadrun dan kemudian melempar tangan kadrun seperti jijik. Bagi saya ini sangat miris. Dianggap apa kadrun oleh Yohanis ya? Bayangkan lumpur gorong-gorong yang begitu bau, kotor dan banyak sampah saja Anies pegang dengan kedua tangannya waktu pencitraan kemarin. Ini kadrun apakah lebih rendah daripada lumpur gorong-gorong di mata Anies? Di situ Bahar Smith menjelaskan hubungan dengan Habib Rizik. Bahar menjelaskan soal keluarga-keluarganya yang menikah dengan keluarga-keluarga Rizik. Jika kita perhatikan, maka sesama keturunan Arab itu menikahnya ya dengan yang sesama keturunan Arab lagi. Pribumi itu cukup habis manis sepah dibuang seperti PSK di Puncak Bogor. Mungkin ada keturunan Arab yang menikah sama pribumi, tapi mungkin untuk keturunan Arab kelas bawahnya. Saya kasih tahu ya, memang politisi turun ke lapangan itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi yang biasa berkantor di ruangan ber-AC, mantan rektor di kampus ber-AC, turun ke lapangan. Itu kadang panas, capek, berdesakan dengan orang-orang banyak. Ya belum akan banyak orang yang mengajak salaman, 1000 orang mengajak salaman, apa nggak pegel tuh? Tahu ya, memang politisi turun ke lapangan itu bukanlah hal mudah. Apalagi yang biasa berkantor di ruangan ber-AC. Mantan rektor di kampus ber-AC, turun ke lapangan itu kadang panas, capek, berdesakan dengan orang-orang banyak ya. Belum akan banyak orang yang mengajak salaman. 1000 orang mengajak salaman, apa nggak pegel tuh? Wajar kalau akhirnya beberapa tokoh gagal ketika turun ke lapangan menyapa rakyat. Prabowo bersalaman dengan rakyat tapi pakai sarung tangan. Puan bersalaman tapi dengan muka cemberut. Hingga kini semakin banyak yang sadar. Muncul gerakan-gerakan yang terlihat rasis menolak capres keturunan Yaman. Kalau terkesan rasis, bagi saya ini tetap jalan yang harus ditempuh bangsa ini, agar rakyat kita sadar dan tidak menjadi insecure dengan warga keturunan atau warga asing. Walaupun ada sebagian rakyat pribumi yang masih insecure, merasa derajat keturunan Arab lebih superior lah ya daripada mereka. Tapi sekarang sudah banyak yang mulai sadar kok. Tinggal kadrun saja yang belum sadar dan masih menganggap keturunan Arab itu suci mensucikan. Jadi ya salah sendiri ngajak salaman Anies. Ya, saya hanya bisa berpesan pada kadrun-kadrun pemuja Anies, kalian itu ras yang lebih inferior di mata Anies. Jangan ngimpi dapat Arab cantik seperti Putri Anies, karena untuk salaman saja mereka jijik. Wajar kalau akhirnya beberapa tokoh gagal ketika turun ke lapangan menyapa rakyat. Prabowo bersalaman dengan rakyat tapi pakai sarung tangan. Puan bersalaman tapi dengan muka cemberut. Dan kali ini Anies pun terbukti lebih parah dari Puan. Sedangkan kelas elit dan sultan seperti Habib Bahar dan Anies, mereka cenderung memilih yang sama-sama keturunan Arab atau satu kasta lah. Lihat saja pernikahan anak Bibip saat Covid kemarin. Lalu pernikahan Putri Anies Baswedan, apakah mereka menikah dengan pribumi? Tidak. Kalau kita lihat sejarahnya, keturunan Arab sejak penjajahan Belanda sengaja ditempatkan kastanya di atas pribumi. Mereka digolongkan ke dalam kelas Asia Timur, satu kelas di atas pribumi yang biasa disebut inlander. Sayangnya, bukannya menolak status ini, pribumi kebanyakan menjadi insecure dan menganggap bahwa keturunan Arab itu di atas mereka.
Apalagi ditambah embel-embel keturunan atau cucu Nabi, orang yang paham agama, manusia suci dan mensucikan. Bersyukur ada segelintir keturunan Arab seperti Habib Kribo yang mulai menyadarkan rakyat agar bangga dengan budaya dan bangsa sendiri. Tontonlah ya di videonya di podcast Dedi waktu itu, soal budaya, sopan santun dan welas asih Indonesia jauh di atas orang Arab yang full jahiliyah. Tidak ada cemberut. Anies terlihat ogah bersalaman dengan kadrun pendukungnya. Terlihat jelas ada kadrun mengajak salaman dengan Anies, namun Anies tidak hanya cemberut, tapi juga membuang muka. Anies hanya menyentuh sedikit tangan kadrun dan kemudian melempar tangan kadrun seperti jijik. Apalagi kalau kerja cuma protes sama pemerintah. Pengangguran yang mengharapkan uang demo, tiap hari hanya iri pada orang lain yang punya privilege. Lebih sadarlah kalian, Run. Kalau kalian lahir tidak memiliki privilege, maka berjuanglah, jangan cuma bisa iri. Gibran dinyinyirin, katanya kalau bapaknya bukan presiden, maka Gibran bukan siapa-siapa. Daripada nyinyir, merenunglah kalian. Kalau Jokowi cuma nyinyir privilege orang lain, mungkinkah dia jadi presiden yang bisa memberikan privilege bagi anak-anaknya? Ya, tobat ya, Trun. Dan kali ini Anies pun terbukti lebih parah dari Puan. Tidak hanya cemberut, Anies terlihat ogah bersalaman dengan kadrun pendukungnya. Terlihat jelas ada kadrun mengajak salaman Anies. Namun Anies tidak hanya cemberut, tapi juga membuang muka. Anies hanya menyentuh sedikit tangan kadrun dan kemudian melempar tangan kadrun seperti jijik. Bagi saya ini sangat miris. Dianggap apa kadrun oleh Yohanes ya? Bayangkan lumpur gorong-gorong yang begitu bau, kotor dan banyak sampah saja Anies pegang dengan kedua tangannya waktu pencitraan kemarin. Ini kadrun apakah lebih rendah daripada lumpur gorong-gorong di mata Anies? Di situ Bahar Smith menjelaskan hubungan dengan Habib Rizik. Bahar menjelaskan soal keluarga-keluarganya yang menikah dengan keluarga Rizik. Jika kita perhatikan, maka sesama keturunan Arab itu menikahnya ya dengan yang sesama keturunan Arab lagi. Pribumi itu cukup habis manis sepah dibuang seperti PSK di Puncak Bogor. Mungkin ada keturunan Arab yang menikah sama pribumi, tapi mungkin untuk keturunan Arab kelas bawahnya. Sedangkan kelas elit dan sultan seperti Habib Bahar dan Anies, mereka cenderung memilih yang sama-sama keturunan Arab atau satu kasta lah. Lihat saja pernikahan anak Bibip saat Covid kemarin. Lalu pernikahan Putri Anies Baswedan, apakah mereka menikah dengan pribumi? Tidak. Kalau kita lihat sejarahnya, keturunan Arab sejak penjajahan Belanda sengaja ditempatkan kastanya di atas pribumi. Mereka digolongkan ke dalam kelas Asia Timur, satu kelas di atas pribumi yang biasa disebut inlander. Sayangnya, bukannya menolak status ini, pribumi kebanyakan menjadi insecure dan menganggap bahwa keturunan Arab itu di atas mereka. Apalagi ditambah embel-embel keturunan atau cucu Nabi, orang yang paham agama, manusia suci dan mensucikan. Bersyukur ada segelintir keturunan Arab seperti Habib Kribo yang mulai menyadarkan rakyat agar bangga dengan budaya dan bangsa sendiri. Tontonlah ya di videonya di podcast Dedi waktu itu, soal budaya, sopan santun dan welas asih Indonesia jauh di atas orang Arab yang full jahiliyah.